Hai guys, jadi di channel YouTube aku nanti ada yang namanya konten inspirasi. Nah, di konten inspirasi ini aku akan interview orang-orang biasa yang menginspirasi. Jadi kita bisa belajar banyak hal dari orang-orang tersebut. Nah, penasaran kan siapa orang pertama yang akan aku interview? Kalau penasaran jangan lupa ya, subscribe dulu YouTube channel aku, Ria Lukman. Ditunggu ya, thank you. Oke guys, jadi di episode perdana konten inspirasi ini aku akan interview orang yang berhubungan dengan teknologi. Maksudnya apa? Jadi seperti yang kita tahu di tengah pandemi ini pasti banyak orang yang menggunakan internet, apalagi nonton YouTube. Nah, dan juga ingin untuk menjadi seorang YouTuber. Jadi hari ini aku akan interview orang yang lucunya backgroundnya dia itu bukan orang yang berhubungan dengan teknologi dan juga bukan seorang YouTuber, tapi dia dalam waktu 3 bulan dia bisa mendapatkan subscriber itu 15.000. Jadi di sini aku akan interview dia, gimana sih caranya kok bisa mendapatkan subscriber begitu banyaknya. Plus kira-kira kita juga mau tahu nih apa aja yang diperlukan untuk menjadi seorang YouTuber, peralatannya apa aja, tips and triknya apa aja. Jadi yang penasaran siapakah orang itu dan apa aja yang akan kita bahas, dan kita akan mau bahas tentang apa, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube aku dan ikutin perjalananku hari ini, karena hari ini aku akan pergi ke rumahnya dia untuk interview. Oke, thank you. Jangan lupa ya subscribe YouTube channel aku. Thank you, Ria Lukman. Oke, jadi tadi yang penasaran hari ini saya mau interview siapa. Jadi hari ini saya akan interview Bapak Dodi dari channelnya Dodi Bicara Investasi. Jadi yang penasaran saya mau ngomong apa aja, jangan lupa subscribe channelnya YouTube Ria Lukman. Oke, let's go. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol atau interview dengan Pak Dodi dari channelnya Dodi Bicara Investasi. Nah, tadi sebelumnya saya sudah jelaskan, lucunya Pak Dodi ini bukan seorang YouTuber, tapi dia dalam 3 bulan dia bisa benar-benar luar biasa gitu, naik subscribernya jadi 17.000. Jadi yang pertama yang aku mau tanya, kira-kira backgroundnya Pak Dodi itu seperti apa sih sebelumnya, latar belakangnya? Oke, terima kasih Lukman. Terima kasih juga sudah diundang untuk interview di sini. Jadi sebenarnya background saya ini adalah dosen di perguruan tinggi swasta di Surabaya. Nah, sebelum saya memulai channel ini, saya memang awalnya itu hanya sebagai hobi. Karena saya sempat mengajar beberapa mata kuliah, di mana mata kuliah itu mengharuskan saya untuk berbicara mengenai finance atau bunga berbunga. Ada mata kuliah yang namanya itu Economic Decision Analysis in Construction. Nah, di situ saya mulai mencoba untuk mengajarkan sedikit mengenai investasi, dan ada juga satu mata kuliah lagi yang terkait dengan IT in Construction, Information Technology in Construction. Saya coba selipkan sedikit tentang, kalau tidak salah waktu itu ada fintech ya. Fintech itu kan merupakan teknologi, dan ternyata beberapa dari mahasiswa saya itu menyambut secara positif karena saya memang pernah investasi di situ, sehingga saya bisa memberikan contoh yang lebih konkret pada saat itu. Akhirnya mahasiswa saya menyarankan saya untuk coba sih buka channel YouTube, dan saya coba iseng-iseng buka channel YouTube. Saya bukanya pada saat 27 Oktober, saya ingat 2019, dan memang di 3 bulan pertama itu saya mendapatkan 1.000 subscriber itu di 3 bulan pertama. Tapi di 3 bulan selanjutnya saya mendapatkan dari 1.000 subscriber sampai ke 17.000 subscriber. Memang pertumbuhannya cukup eksponensial, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi awalnya dia karena direferensikan sama mahasiswanya untuk mencoba di YouTube, akhirnya dia masuk dan dia tekunin. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira nih, jadi kayak seperti kita nih ya kan, pemula nih sebagai seorang konten kreator, kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan nih untuk jadi seorang YouTuber ini? Awal-awal kira-kira kita harus mulainya dari mana nih startnya? Apa aja yang perlu dipersiapkan? Oke, untuk kita itu bisa memproduksi suatu konten, memang ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Mungkin nanti kita bisa nanti saya juga bisa tunjukkan ya peralatannya seperti apa. Yang pasti yang pertama peralatan, itu benar. Peralatan mulai dari misalnya mic ataupun software yang digunakan untuk merekam, dan juga software untuk editing, kita harus persiapkan itu. Yang kedua, ini yang lebih penting dari yang pertama, yaitu konten. Kita mau membawakan konten apa? Nah, seperti yang saya pelajari, karena memang saya ini kan dosen, jadi hobinya membaca terlebih dahulu dan istilahnya riset terlebih dahulu bagaimana caranya membuat channel YouTube yang baik.
Jadi saya tahu dari awal bahwa ketika kita mau publish suatu konten, channel kita mau publish suatu konten, kita tuh harus bisa satu bidang saja. Misalnya istilah itu adalah niche. Kita harus punya suatu niche khusus. Kalau saya memilihnya adalah investasi. Nah, saya sempat membaca apabila seandainya seorang YouTuber itu memulai dengan konten macam-macam, misalnya kadang vlogging, kadang mukbang, kadang nanti bicara politik, kadang nanti podcast, itu nanti subscriber akan kebingungan karena subscriber itu akan subscribe kita tentunya kalau seandainya konten kita memberikan added value ke mereka. Ketika mereka nanti ada video baru, mereka akan kaget, dulu rasanya kok subscribe karena alasan ini, kenapa kok videonya kayak gini. Jadi kita tetapkan niche kita itu seperti apa, baru setelah itu kita produksi konten yang sesuai dengan yang bisa mendapatkan added value. Oke. Dua itu. Jadi pertama, peralatan dan konten. betul. Nah, terus kemudian kan backgroundnya Pak Dodi ini kan seorang YouTuber. Kira-kira nih kok bisa, maksudnya dia bisa masuk ke YouTuber ini perlu persiapannya itu apa itu? Jadi apakah belajarnya Pak Dodi itu otodidak atau tanya-tanya orang atau gimana nih? Oke, jadi memang untuk kontennya sendiri itu kita tidak bisa memberikan konten yang kita itu bukan passionnya kita. Investasi itu merupakan salah satu passion saya. Kenapa kok begitu? Karena saya mengenal investasi itu memang bisa dibilang terlambat ya untuk usia segini. Saya baru mengenal investasi itu pada tahun 2013, di mana memutuskan untuk belajar investasi ketika saya itu sudah menikah. Tahun 2009 ketika saya pertama kali kerja, saya tidak terlalu peduli tentang investasi, tidak terlalu melihat tentang personal finance, bagaimana cara mengelola uang. Yang pasti uang kalau ada ya udah, kalau tidak ada ya udah, gitu. Dimasukkan ke dalam tabungan. Nah, ketika menikah, otomatis tanggung jawab itu mulai muncul. Ketika tanggung jawab muncul ya saya coba cari tahu. Kebetulan saya sempat melihat buku dari adik saya yang kebetulan ada buku tentang saham, saya baca-baca. Padahal adik saya juga tidak terlalu baca, saya yang baca. Nah, ketika baca, akhirnya terbukalah bahwa untuk bisa bebas finansial kita harus investasi salah satunya. Dan setelah itu saya coba mendalami, saya invest di saham tahun 2013 dengan segala jatuh bangunnya, bisa dilihat di channel saya juga Dodi Bicara Investasi. Kemudian 2017 saya memutuskan untuk investasi di peer-to-peer lending, salah satu fintech di investasi. Dan yang 2018 saya memutuskan investasi di reksadana. Jadi tema dari channel saya adalah istilahnya bukan mengajari orang, istilahnya kayak teori kemudian kita bikin, tapi lebih ke arah diari investasi saya sendiri. Saya investasi di tiga ini, di saham, peer-to-peer lending, dan reksadana. Nah, dari situlah saya cerita apa yang saya investasikan, saya cerita. Beberapa yang tidak saya investasikan, misalnya emas atau properti, ya saya tidak akan cerita tentang itu. Lebih ke arah diary investasi, kurang lebih seperti itu. Jadi itu persiapan Dodi karena dia memang sebelumnya dia backgroundnya juga pernah investasi gitu ya. Jadi dia sharingnya ya tentang apa yang dia sudah pelajari dan sudah dia praktekkan sendiri, betul ya? Betul. Tapi kalau persiapannya dari YouTube-nya sendiri, kayak prosesnya editingnya atau prosesnya bagaimana, kayak memulainya itu gimana? Untuk memulai YouTube-nya sendiri. Nah, untuk memulai YouTube-nya sendiri itu memang awal-awal agak struggling ya. Jadi yang namanya channel YouTube itu kan ketika kita masuk ke channel YouTube, kita jangan anggap ini sebagai sesuatu yang apa ya istilahnya. Kita harus anggap YouTube ini adalah usaha. Ketika kita memang mau berusaha, kita pasti perlu modal. Nah, itu yang kita harus pahami ya. Dan sepanjang usaha itu berjalan, kalau usaha itu belum punya brand, ya pasti nanti kita memang harus mengembangkan brand kita tuh secara bertahap. Nah, mindset ini yang harus dimiliki oleh para calon content creator atau calon YouTuber. Apabila kita ingin membuka channel YouTube, ya maka kita tidak boleh apa istilahnya ya, mengharapkan pengembalian dalam jangka penghasilan dalam jangka waktu dekat. Sama seperti kita buka usaha, misalnya kita buka usaha kopi kekinian gitu misalnya. Yang pasti awal-awal kalau brand kita tidak ada, kita keluar modal dulu, bisa jadi belum ada yang membeli. Tapi kita mulai misalnya memberikan produk yang terbaik, memberikan harga yang terbaik, ada value ketika orang membeli produk kita, makin lama makin jalan bisnisnya kita. Itu yang sama terjadi pada YouTube. Di awal-awal seperti yang saya ceritakan, untuk mendapatkan 100 subscriber pertama itu bahkan perlu waktu 2,5 bulan. Yang tadi 3 bulan dikatakan oleh Bro Lukman, saya panggil Bro Lukman aja ya, itu di 3 bulan terakhir dari 1000 subscriber sampai di 17.000. Jadi totalnya 6 bulan berarti ya? Totalnya dari Oktober sampai sekarang ya sekitar 6 bulan ya, kurang lebih 6-7 bulan lah. Nah, apa yang
kita bisa, apa yang saya benar-benar pelajari, saya belajar banyak di YouTube dengan melihat channel YouTube yang lain. Jadi ada juga niche yang menceritakan bagaimana caranya kita bisa growing channel. Itu saya lihat podcastnya, saya lihat channelnya. Nah di situ memang ada hal-hal yang mereka bagikan, misalnya bagaimana caranya kita bisa membuat konten yang bisa memberikan value kepada para penonton. Itu yang saya pegang pertama. Konten is king. Konten itu tidak perlu kita harus konten itu memang harus benar-benar menjadi passion kita. Kita tidak bisa bercerita tentang politik kalau kita memang tidak pernah mendalami politik sebelumnya. Misalnya saya buka channel Dodi Bicara Politik, tapi saya hanya tahu politik dari baca-baca buku aja, kemudian saya omong, kalau itu tidak bisa. Itu harus memang dari passion kita, dan tidak harus di bidang tertentu, tidak harus di investasi. Bisa juga misalnya memang kita hobinya traveling, ya kita misalnya mungkin tentang traveling atau tentang makanan ya, karena kalau misalnya kita punya cara untuk review atau kita punya pengetahuan makanan yang unik. Konten is king. Kemudian setelah konten baru kita masuk ke teknisnya. Misalnya bagaimana caranya kita bisa istilahnya publish waktu dan sebagainya. Nanti kita bisa bicara lebih lanjut tentang itu. Jadi sebelum bicara lebih dalam lagi, tadi seperti yang sebelumnya, pertama kan peralatan. Nah, jadi kita mau lihat dulu nih kira-kira peralatan seperti apa nih yang digunakan oleh Pak Dodi. Siapa tahu kita bisa ambil atau kita contohnya kita bisa pakai dalam kita mau bikin konten kreatif itu ya Pak Dodi. Kita lihat kira-kira apa aja nih. Ya. Seperti yang tadi saya bilang, kita akan lihat tempat kerjanya Pak Dodi Bicara Investasi, apa aja peralatan yang diperlukan. Nah, kita sudah berada di tempatnya, tempat kerjanya kayak gini. Nah, kira-kira untuk Pak Dodi bisa dijelaskan dulu ya, kira-kira yang pertama apa nih? Sebenarnya ini bukan tempat kerja khusus, ini kamar tidur ya. Nah, yang pasti peralatan yang paling penting itu sebenarnya mic, kalau menurut saya ya. Jadi ini saya pakai mic, dan mic ini kalau dilihat ya, ini sebenarnya rusak. Saya belinya juga bekas. Jadi saya cari waktu itu di marketplace, mic ini harganya itu sekitar 3 juta rupiah. Tapi mungkin karena kondisinya kurang bagus, saya belinya di harga yang cukup murah, di 1,5 kalau nggak salah, 1,5 juta. Nah ini saya gunakan untuk recording. Kemudian saya punya 2 layar, mungkin bisa ditunjukkan. Ini layar pertama dan ini adalah layar kedua. Biasanya dengan software recording OBS, saya akan nge-screen share di satu layar ini, dan di layar ini nantinya akan berupa script. Jadi saya awalnya juga bikin script juga untuk ngomong kira-kira poin-poin pentingnya apa, dan juga terkadang yang paling penting itu intro. Kita tuh harus punya intro yang cukup bagus. Maksudnya intro untuk supaya orang tuh bisa engaging akan konten kita. Saya benar-benar script yang agak rapi di intro. Kemudian yang lain-lain mungkin beberapa berupa poin-poin. Yang lainnya cukup standar ya. Headset. Kemudian ada webcam juga untuk webinar, dan ini juga untuk IG story. Tempat duduknya handphone kita. Jadi ketika IG story, kan kita harus membangun engagement dengan para follower kita. Jadi ya kita harus siapkan. Sebenarnya cuma cukup itu aja sih kalau dari saya. Jadi saya juga langganan di beberapa software seperti Premiere Pro dan sebagainya. Jadi aplikasinya tadi ya cuma OBS sama yang Premiere Pro, Adobe Premiere Pro itu untuk aja ya, saya editing. Kurang lebih seperti itu, enggak terlalu banyak. Dan juga ada Zoom ya, Zoom untuk webinar. Jadi sebenarnya sangat simple. Jadi simple sekali. Untuk pertanyaan berikutnya, jadi tentang tips and triknya. Nah, kita akan tanya tips and triknya apa aja yang diperlukan untuk benar-benar bisa luar biasa gitu ya, naiknya bisa 17.000 gitu. Nah, kita mau tanya itu kira-kira apa? Kita udah lihat peralatannya sebenarnya simple banget. Jadi kayak ini, terus habis itu web, kamera kayak gitu, terus habis itu aplikasi. Tapi itu tergantung juga dari kontennya ya, kira-kira perlu seperti apa. Nah, yang mau saya tanyakan lebih dalam lagi, nah tadi kan saya bilang ternyata luar biasa gitu, 6 bulan bisa sampai 17.000. Itu kira-kira tips dan triknya nih kalau aku mau mulai untuk bikin suatu konten atau mau jadi seorang YouTuber, tipsnya itu apa? Tips-triknya untuk kita bisa summary-nya nih, simpulkannya. Jadi tadi sudah sempat dibahas ya tentang peralatan ya. Mungkin yang saya belum sempat singgung itu adalah software apa yang saya gunakan. Nah, jadi software yang saya gunakan itu sebenarnya juga simple. Saya pakai OBS. OBS itu Open Broadcasting Software. Ini bisa teman-teman download secara gratis di
di internet, dan ini sering digunakan juga oleh para YouTuber dan juga para streamer itu pakai OBS juga. Kemudian yang kedua tuh saya pakai software editing. Software editing saya berlangganan Adobe Premiere Pro. Itu ada macam-macam ya. Kalau seandainya Windows, memang salah satu pilihan terbaik ada Adobe Premiere Pro. Kalau seandainya mungkin Mac atau pengguna OS Mac ya, bisa pakai eMovie atau mungkin Final Cut Pro. Nah, balik lagi ke masalah konten, tadi saya sudah sempat cerita. Yang pertama, kemudian sekarang pertanyaan terakhir yang kita pasti juga tunggu-tunggu nih, banyak orang tunggu, adalah tentang monetize atau gimana ngasilin uang dari YouTube. Ya, jadi kita mau tanya, kan pasti kan kita kalau menjadi seorang konten kreator atau YouTube nggak mungkin kita cuma sekedar ya maunya gratis terus, nggak mungkin, kita juga pasti ujung akhirnya ya kita mau dapetin uang gitu ya. Jadi kita mau tanya gimana kayak mendapatkan penghasilan dari YouTube tuh terus step apa aja kayak gitu ya. Oke, mungkin ini paling banyak ditunggu-tunggu ya. Tapi gini, saya mau klarifikasi sedikit. Sebenarnya